Jika sebuah mobil sedan dan truk mengalami tabrakan, manakah yang mengalami perubahan lebih besar dalam hal kecepatan, momentum, dan energi kinetiknya? Apakah mobil sedan ataukah mobil truk? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk kita sama-sama belajar. Nah, sebelum belajar, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Assalamualaikum, hai kalian, apa kabar? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik aja ya. Nah, karena sekarang lagi pandemi COVID-19, di mana kita dianjurkan menjaga jarak sama manusia. Nah, nggak cuma menjaga jarak sama manusia, kita juga harus menjaga jarak saat berkendara. Kenapa harus menjaga jarak saat berkendara? Ya, betul banget, karena untuk menghindari terjadinya tabrakan. Nah, hari ini berkaitan dengan terjadinya tabrakan, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis tumbukan. Sebelum Ibu masuk ke materi jenis-jenis tumbukan, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu adalah 4.4, mendemonstrasikan berbagai jenis tumbukan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengintegrasikan hukum kekekalan energi dan momentum untuk peristiwa tumbukan. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis tumbukan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada peristiwa tumbukan, di mana tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka hukum kekekalan momentum linier selalu berlaku, tetapi hukum kekekalan energi mekanik, khususnya energi kinetik, tidak selalu berlaku. Nah, pada tumbukan kita mengenal yaitu koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu adalah negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan untuk tumbukan satu dimensi. Atau dapat dirumuskan secara matematis, yaitu koefisien restitusi sama dengan negatif delta V aksen atau kecepatan total setelah tumbukan per kecepatan total sebelum tumbukan sama dengan diuraikan menjadi kecepatan aksen 1 atau kecepatan setelah tumbukan bola 1 dikurang kecepatan aksen 2 per V1 dikurang V2. Nah, di mana nilai koefisien restitusinya itu terbatas dari 0 sampai dengan 1. Jenis-jenis tumbukan. Yang pertama, itu ada tumbukan lenting sempurna. Nah, di sini Ibu ada demonstrasi di mana bola hijau menumbuk bola ungu yang sedang diam di atas lantai yang licin. Maka kecepatan bola ungu setelah tumbukan, itu akan sama dengan kecepatan bola hijau sebelum tumbukan. Kecepatan bola ungu setelah tumbukan akan sama dengan kecepatan bola hijau setelah tumbukan, yaitu sebesar V. Di sini Ibu juga ada demonstrasi di mana di sini ada dua buah bola lalu bertumbukan. Nah, di mana tumbukan lenting sempurna ini tidak mengubah massa atau kecepatan kedua buah bola ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tumbukan lenting sempurna itu merupakan tumbukan yang energi kinetiknya kekal, di mana pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetik total antara dua benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Tadi ya, massa dan kecepatan setelah kedua buah bola ketika bertumbukan itu tidak berubah. Sehingga dapat disimpulkan juga dari demonstrasi dan pengertian yang sudah didapat bahwa tumbukan lenting sempurna itu berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik.
Sehingga nilai koefisien restitusinya itu sama dengan negatif delta V aksen per delta V sama dengan 1. Sehingga delta V aksen sama dengan delta V. Nah, ini artinya bahwa kecepatan sesaat setelah tumbukan itu akan sama dengan minus kecepatan benda sebelum bertumbukan. Nah, yang kedua ada tumbukan lenting sebagian. Nah, di mana di sini ada demonstrasi bola dijatuhkan dari ketinggian, di sini ketinggiannya 80 ya. Nah, ketika kita jatuhkan, maka bola akan bertumbukan dengan lantai. Nah, setelah bertumbukan dengan lantai, maka bola tersebut akan terpantul pada ketinggian yang lebih rendah dari ketinggian awalnya. Terus dapat kita lihat semakin dia terpantul, maka semakin lama kecepatannya semakin berkurang atau semakin kecil. Dan juga ketinggiannya semakin kecil. Nah, jadi dapat kita simpulkan, tumbukan lenting sebagian itu merupakan tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetik sebelum terjadi tumbukan. Tadi setelah benda bertumbukan dengan lantai dapat dilihat bahwa kecepatan benda semakin lama semakin berkurang sehingga jumlah energi kinetiknya juga semakin kecil dibandingkan sebelum bertumbukan. Nah, sini bola yang tadinya tingginya H1 lalu bertumbukan dengan lantai, maka bola akan terpantul menjadi tinggi H2, yaitu di mana tingginya lebih kecil daripada tinggi yang pertama. Lalu terus akan semakin kecil. Di mana nilai koefisien restitusinya itu sama dengan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2 sama dengan akar H4 per H3. Nah, pada tumbukan ini, sebagian energi kinetik diubah menjadi energi lain, sehingga energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil daripada sebelum tumbukan. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa pada tumbukan lenting sebagian itu berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, nilai koefisien restitusinya itu sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2, di mana koefisien restitusinya terbatas bernilai 0 sampai dengan 1. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, di sini ada simulasi di mana segumpal tanah liat atau plastisin yang dilempar ke sebuah box, di mana sebuah box ini diam di atas lantai yang licin. Maka dapat dilihat bahwa plastisin atau tanah liat tersebut menempel atau bersatu dengan box tersebut. Nah, karena plastisin atau tanah liat ini bersatu dengan box tersebut, maka kecepatan dua benda tersebut menjadi satu, yaitu sama. Nah, di sini juga ada salah satu contoh demonstrasi dari tumbukan lenting tidak sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Ini menembakkan peluru pada styrofoam ini. Nah, maka peluru akan bersatu dengan styrofoam ini. Nah, dapat disimpulkan dari demonstrasi dan simulasi bahwa pada tumbukan tak lenting sama sekali, kedua benda bersatu sesudah tumbukan, maka berlaku hubungan kecepatan sesudah tumbukan, yaitu sebagai di mana rumusnya M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 ditambah dengan M1 ditambah M2. Nah, di mana karena kecepatan kedua benda setelah bertumbukan bersatu, maka kecepatannya sama, yaitu menjadi V aksen aja. Jadi kecepatan total benda setelah tumbukan. Jadi V aksen atau kecepatan total setelah kedua benda setelah bertumbukan itu sama dengan M1 kali V1 tambah M2 kali V2 per M1 ditambah M2. Nah, nilai koefisien restitusinya itu sama dengan nilai V aksen per nilai V sama dengan 0. Ini delta V-nya. Dimana tadi M-nya massa benda, V-nya kecepatan benda, E-nya koefisien restitusi. Nah, V aksen di sini merupakan kondisi setelah tumbukan. Nah, kita semua
sudah mengenal atau mengetahui tentang roket. Nah, prinsip kerja roket itu merupakan salah satu dari aplikasi momentum dan impuls. Nah, di mana roket adalah suatu pesawat yang bergerak karena menerima impuls awal dari gas yang memuai di dalam badan pesawat, dan suatu gaya itu terus-menerus